Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Xuan Kongzi di panggung tinggi tersenyum ke seluruh stadion. Segera dia mengambil langkah maju. Matanya perlahan menyapu langit sebelum berhenti pada sosok yang kurus. Aku yang lama tidak akan mengatakan kata-kata yang tidak perlu saat ini. Pil petir sudah menghilang. Semua pesaing tolong keluarkan pil obat yang telah Anda haluskan, ucap Xuan Kongzi. 10 orang tersisa di platform batu ragu-ragu sejenak setelah mendengar suara Xuan Kongzi. Banyak pil obat bulat dan mengkilat perlahan terbang dari tangan mereka. Wewangian obat di alun-alun menjadi lebih padat ketika pil obat ini muncul. Meskipun penampilan luar pil tingkat 7 dan pil tingkat ke-8 serupa, perbedaan ini adalah perbedaan dalam spiritualitas. Energi pil obat tingkat 7 sangat padat, namun itu adalah pil mati. Di sisi lain, pil obat tingkat 8 memiliki spiritualitasnya sendiri. Hanya pil obat semacam ini yang bisa disebut pil hidup, atau pil spiritual. 5 pil obat tingkat 8 baru saja muncul ketika mencoba meningkatkan jarak antara satu sama lain. Pil obat Chouying dan Danchen adalah pil dengan spiritualitas terlemah di antara 5 pil obat ini. Kabut spiritual samar berlama-lama di sekitar pil obat mereka, dan kabut samar-samar membentuk gambar rubah dan kelinci. Tak terhitung banyak tatapan penasaran melihat 5 pil obat tingkat 8 di udara. Adegan aneh ini disaksikan oleh cukup banyak orang untuk pertama kalinya. Pil obat tingkat 8 memang luar biasa. Tidak jauh di samping pil obat Chouying dan Danchen ada 3 pil obat yang relatif lebih besar. Di antara mereka pil obat iblis tua King Hua telah membentuk-bentuk beruang. Namun itu tidak memiliki pikiran bertarung. Itu hanya menjaga wilayahnya karena dia tahu dia tidak akan mampu menghadapi 2 eksistensi sengit lainnya. Pil obat Old Mugu yang telah mengaduk pil petir 4 warna. Itu telah membentuk bentuk harimau ganas yang berulang kali mengaum pada pil sekering darah tubuh tulang Soya. Tampaknya tidak sangat puas bahwa pihak lain telah merebut prestise yang seharusnya menjadi miliknya. Sebelum auman harimau bisa terdengar, aura spiritual yang padat dengan cepat muncul di sekitar pil sekering darah tubuh tulang. Segera itu berubah menjadi naga kecil berukuran setengah meter. Itu mengayunkan ekornya dan dengan keras membantingnya ke pil obat berbentuk harimau dari Old Mugu. Pil Old Mugu dipukuli sampai mengeluarkan rengekan menyedihkan. Setelah itu dia dengan sedih terbang agak menjauh. Mengikuti bentuk pil obat ini, banyak cahaya tiba-tiba keluar dari mereka. Mereka diberi peringkat seperti pagoda emas. Di bagian atas pagoda emas adalah naga kecil yang dipenuhi dengan spiritualitas. Itu mengeluarkan raungan panjang di langit. Pada saat ini, semua orang bisa dengan jelas merasakan energi murni dan menakutkan seperti apa yang terkandung di bagian dalam pil obat kecil ini. Dari panggung tinggi, Xuan Kongzi melihat pil obat yang tak tertahankan yang telah ditekan oleh pil sekering darah tumbuh tulang Soyan. Dia tanpa sadar tersenyum. Segera dia berteriak dengan suara yang nyaring. Spiritualitas dihormati dalam pil obat. Saat ini pil obat paling terhormat dari pengumpulan pil ini telah lahir. Pemiliknya adalah juara terakhir dari pengumpulan pil ini. Juaranya adalah Soyan, teriak Xuan Kongzi. Setelah mendengar kata-kata pendek dan kuat Xuan Kongzi, tak terhitung banyaknya tatapan segera beralih ke panggung batu dengan cara yang seragam. Sesaat kemudian, sorak yang memekakan telinga bergema di langit dengan cara yang mengguncang bumi. Mereka telah menyaksikan terjadinya keajaiban serta kebanggaan besar dalam membalikkan situasi. Kebanggaan ini menyebabkan hati banyak orang menjadi terharu. Soyan tanpa sadar tersenyum.
Segera matanya melihat ke langit sementara dia dengan lembut bergumam di dalam hatinya. "Guru, murid ini tidak membuatmu kehilangan muka," ucap Soyan. Chow Ying dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi iri di mata mereka saat mereka melihat Soyan, yang menjadi pusat perhatian bagi puluhan ribu orang. Pada saat ini dia tidak diragukan lagi adalah orang yang paling mempesona di atas panggung. Ekspresi Song King rumit saat dia menatap Soyan. Matanya cemburu, tetapi masih menunjukkan ketidakberdayaan yang luar biasa. Penampilan Soyan kali ini telah menyebabkan perasaan kalah muncul di hatinya. Dia bahkan tidak memiliki pikiran untuk mengejar Soyan. Orang yang paling marah secara alami adalah Otmugu. Posisi juara yang dia dambakan tiba-tiba menghilang. Selain itu dia telah diejek oleh Soyan. Bagaimana mungkin ini tidak menyebabkan guru alkemis ini yang memiliki reputasi yang cukup besar di dataran tengah menjadi marah? Meskipun dia sangat marah, dia tidak dapat melakukan apa-apa saat ini. Dia hanya bisa menyaksikan saat kemuliaan tertinggi menjadi juara mendarat di bahu Soyan. "Kamu seharusnya tidak bahagia. Saya yang lama bersumpah bahwa saya secara pribadi akan membunuhmu," ucap Otmugu. Soyan samar-samar tersenyum setelah mendengar ancaman yang ditransmisikan ke telinganya. Dia melirik ke boneka setan langit di sampingnya dan rasa dingin melintas di matanya. Hatinya juga dipenuhi dengan niat membunuh untuk Otmugu. Setelah masalah 3000 Burning Flame selesai, dia pasti akan membiarkan orang tua ini tahu siapa yang berurusan dengan siapa. Saat ini wayang setan bumi telah berevolusi menjadi wayang setan langit. Menambahkan ini ke dokter peri kecil dan Tian Huozunze. Sudah ada 3 elit Daozun di sampingnya. Tidak akan sulit untuk menghabisi Otmugu dengan barisan menakutkan seperti ini. Tepuk tangan yang menggetarkan jiwa dan mendidih ini berlanjut selama hampir 20 menit sebelum perlahan memudar. Suan Kongzi tersenyum dan menatap Soyan di platform batu saat dia perlahan berbicara. "Soyan, kamu telah menjadi juara pengumpulan pil. Di masa depan Anda akan menjadi kandidat potensial untuk 3 kepala besar menara pil," ucap Suan Kongzi. Tak terhitung jumlah mata yang iri dan cemburu melesat ke arah Soyan ketika kata-kata dari Suan Kongzi ini terdengar. Calon penerus untuk masa depan 3 kepala besar Pil Tower. Gelar ini berarti bahwa Soyan memiliki potensi untuk menjadi kepala Pil Tower yang hebat di masa depan. Posisi ini benar-benar berdiri di puncak benua Douqi. Semua orang yang hadir jelas menyadari otoritas seperti apa yang dimiliki oleh para kepala besar Pil Tower. Mereka adalah pemimpin spiritual di hati para alkemis yang tak terhitung jumlahnya di seluruh benua. Pil Tower tidak pernah benar-benar berperang dengan siapapun, namun tidak ada seorang pun di benua itu yang meragukan kekuatan mengerikan yang dimiliki faksi kuno ini. Soyan sedikit mengangguk di depan tatapan iri itu. Terlepas dari apakah dia akan benar-benar menjadi kepala Pil Tower yang hebat di masa depan atau tidak, setidaknya tidak perlu menolak gelar itu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Anda akan mendapatkan gulungan yang berisi metode pelatihan jiwa dari zaman kuno sebagai juara, ucap Suan Kongzi. Suan Kongzi melambaikan tangannya, gulungan kulit kambing kuno muncul di dalamnya. Setelah itu melemparkan gulungan kuno ini ke Soyan. Ekspresi gembira melintas di wajah Soyan setelah mendengar kata-katanya. Dia telah maju ke tingkat ke-8. Jika dia ingin mendaki lebih tinggi, dia membutuhkan metode pelatihan jiwa. Formula kata yang dia dapatkan dari bubuk nutrisi roh terlalu pendek meskipun berguna, namun tidak mungkin untuk membantunya maju lagi. Oleh karena itu, apa yang disebut metode pelatihan jiwa dari zaman kuno ini terlalu penting baginya. Soyan melingkarkan tangannya dan dengan akurat meraih gulungan itu. Ada perasaan unik yang berkecamuk di dalam hatinya saat tangannya menyentuh kulit kambing. Soyan diam-diam memuji di dalam hatinya ketika dia merasakan perasaan aneh ini. Dia langsung tertawa. Dengan benda ini dia akan dapat dengan cepat menstabilkan jiwanya. Meskipun Soyan cukup penasaran dengan metode pelatihan jiwa ini, saat ini bukan saatnya untuk melihatnya.
Dia membalik tangannya dan menyimpan ke dalam cincin penyimpanannya di depan banyak tatapan panas yang berapi-api. Setelah itu dia menoleh ke Suan Kongzi dan menangkupkan kedua tangannya sebagai ucapan terima kasih. Suan Kongzi tersenyum saat dia melihat ekspresi puas di wajah Soyan. Hanya ketika tepuk tangan yang bergema di langit perlahan berkurang, dia berkata, "Juara telah muncul. Dunia bintang akan terbuka dalam 2 hari. Pada saat itu 10 besar pengumpulan pil ini akan memiliki kesempatan untuk menaklukkan api surgawi 3000 Burning Flame," ucap Suan Kongzi. Kata-kata Suan Kongzi baru saja terdengar ketika Soyan yang sudah sedikit tenang merasakan gelombang kegembiraan yang tak terkendali. Alasan dia melakukan begitu banyak upaya adalah untuk 3000 Burning Flame. Tentu saja tidak hanya Soyan yang bersemangat pada saat ini. Mata yang lain termasuk Old Mugu juga menjadi panas. Jelas 3000 Burning Flame adalah hal yang menjadi target. Setelah melihat ekspresi gembira di wajah orang-orang ini, semua orang tahu bahwa pengumpulan pil yang agung telah mencapai akhir. Namun kompetisi belum berakhir. Target perjuangan kali ini bukanlah menjadi juara pengumpulan pil. Sebaliknya itu untuk nyala api yang legendaris dan abadi, yaitu 3000 Burning Flame atau yang disebut 3000 api pembakaran. Siapakah yang bisa mendapatkan benda unik seperti itu? Pertanyaan ini menyebabkan hati yang hadir dipenuhi dengan antisipasi dan rasa ingin tahu. Setelah sebulan dengan suasana yang mendidih ini, lautan orang yang luas dan tak berujung di sekitar stadion secara bertahap berkurang seiring dengan berakhirnya pengumpulan pil. Meskipun orang-orang berpencar, suasana heboh masih menyelimuti kota. Kehebatan pengumpulan pil ini jauh melebihi harapan semua orang. Tindakan membalikan keadaan itu meninggalkan kesan yang mendalam di dalam hati semua orang. Malam tenang menyelimuti kota yang luar biasa ini di tengah kebisingan. Kota yang terang benderang menjadi penjaga bagi arus orang-orang yang tak ada habisnya di jalan. Topik di mulut mereka semua terkait dengan pengumpulan pil secara alami tentang pemuda bernama Soyan. Seorang juara dari pengumpulan pil ini dan orang yang telah menciptakan keajaiban. Nama ini yang tampak asing di masa lalu telah berpatri di benak semua orang. Selain itu mereka semua juga mengerti bahwa nama ini akan segera bergema di seluruh dataran tengah. Saat ini dia akan menjadi pemuda paling mempesona di seluruh wilayah dataran tengah. Pada saat ini banyak pesaing tampaknya akan jatuh dalam kondisi yang sangat lelah dan melarikan diri ke tempat tinggal mereka sendiri. Itu juga termasuk Soyan. Pil obat tingkat 8 tidak semudah yang dia bayangkan. Selain itu karena dia telah secara paksa meningkatkan spiritualitas pil obatnya, Soyan pada dasarnya telah menghabiskan semua kekuatan spiritualnya. Kelelahannya cukup menakutkan. Oleh karena itu dia segera kembali ke kamarnya setelah pengumpulan pil selesai. Dokter peri kecil dan yang lainnya jelas mengerti betapa lelahnya Soyan. Karena itu tidak ada yang mengganggunya. Mereka mengizinkannya untuk tidur dengan tenang sebanyak yang dia butuhkan. Pada saat Soyan bangun dari tidurnya, dia bahkan samar-samar bisa mendengar percakapan yang dipenuhi dengan tawa dan kegembiraan di luar. Kediaman kelompok Soyan telah dipindahkan dari rumah Ye ke Pil Tower. Dengan demikian mereka dapat mencegah orang-orang dari Hall of Soul yang ingin menyerangnya. Soyan mendorong pintu kamarnya dan melihat cukup banyak orang yang duduk di aula besar di luar. Dokter peri kecil Tianhuo Zunze dan Yezong. Kamu akhirnya bangun. Orang-orang dari Pil Tower telah datang untuk mempercepat kami beberapa kali. Tetapi saya menghentikan semuanya, ucap dokter peri kecil. Saya akan melakukan perjalanan terlebih dahulu. Kalian semua harus berhati-hati, ucap Soyan. Soyan mengobrol sedikit sebelum dia buru-buru meninggalkan ruangan. Setelah itu dia bergegas ke puncak Pil Tower. Soyan bertemu cukup banyak alkemis di sepanjang jalan. Orang-orang ini buru-buru memberi jalan ketika mereka melihat Soyan. Bahkan ada rasa hormat di mata mereka ketika mereka melihat Soyan. Soyan telah membalikan keadaan selama pengumpulan pil dan menjaga martabat Pil Tower. Ini setara dengan melindungi harga diri mereka. Selain itu, tingkat alkemis yang ditampilkan Soyan selama pengumpulan pil layak mendapatkan perlakuan hormat mereka.
Meskipun Soyan layak mendapatkan perlakuan mereka, Soyan merasa sedikit tidak nyaman ketika dia menerima banyak tatapan hormat kemanapun dia pergi. Ketika orang lain memperlakukan seseorang dengan hormat, seseorang setidaknya perlu membalas senyuman. Oleh karena itu, perjalanan telah mengakibatkan wajah Soyan tersenyum sampai hampir mengalami kram. Pada akhirnya Soyan tidak bisa menahan senyum lagi, meningkatkan kecepatannya saat dia bergegas ke puncak Pil Tower. Soyan akhirnya tiba di ruang aula besar di tingkat atas 10 menit kemudian. Dia mengusap wajahnya sebelum mengetuk pintu dengan lembut. Jari Soyan baru saja mendarat di pintu ketika suara samar Suan Kongzi terpancar dari dalam menyuruh masuk. Setelah mendengar ini, Soyan tersenyum dan mendorong pintu. Dia melihat cukup banyak sosok berdiri di dalam aula besar. Chow Ying, Dan Chen, dan Song King semuanya hadir. Apalagi ada 3 tokoh di kursi pemimpin. Yang di tengah adalah Suan Kongzi. Di satu sisinya adalah wanita cantik itu dan di sisi lainnya adalah tetua berkulit gelap yang dilihat Soyan di panggung tinggi. Semua tatapan di aula berkumpul pada Soyan saat dia memasuki aula. Hahaha, juara kita telah tiba, ucap Suan Kongzi. Soyan tertawa pahit. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berdiri berdampingan dengan Chow Ying dan yang lainnya. Setelah itu dia menangkupkan tangannya dengan hormat kepada trio Suan Kongzi dan menyapa mereka. Suan Kongzi tersenyum. Dia menunjuk wanita cantik di sisinya. Yang menggunakan tatapan lembut untuk melihat Soyan, dia berkata, "Aku akan membuat perkenalan. Ini adalah kepala asosiasi Suan Yi. Dia memiliki hubungan yang cukup dalam dengan gurumu. Anda bisa memanggilnya Bibi Suan," ucap Suan Kongzi. Soyan terkejut mendengar kata-kata Suan Kongzi. Dia melihat senyum menggoda di wajah Suan Kongzi dan sudut mulutnya tanpa sadar berkedut. Namun matanya tercengang saat melihat wanita cantik itu. Hubungan yang mendalam dengan guru? Apakah mungkin ini istri guru legendaris itu? Ucap dalam hati Soyan. "Kamu orang tua, omong kosong apa yang kamu semburkan?" ucap wanita cantik yang bernama Suan Yi. Wanita cantik itu yang disebut Suan Yi kemerahan samar tanpa sadar muncul di wajahnya di bawah mata tertegun Soyan. Dia dengan marah memelototi Suan Kongzi sebelum mengalihkan pandangannya ke Soyan. Suaranya lembut saat dia berkata, "Kamu dipanggil Soyan kan? Orang tua Yo Chen itu benar-benar menerima murid yang baik kali ini," ucap Bibi Suan Yi. "Soyan menyapa Bibi Suan," ucap Soyan. Ketua Asosiasi Suan Yi terkejut setelah mendengar cara Soyan berbicara. Kemerahan samar dengan cepat muncul di wajahnya. Tatapan yang dia gunakan untuk melihat Soyan menjadi lebih lembut. Seolah-olah dia sedang melihat generasi mudanya sendiri. Soyan diam-diam mengumumkan beruntung di dalam hatinya saat melihat matanya. Meskipun dia tidak menyadari apakah guru benar-benar memiliki hubungan dengannya, jelas bahwa pihak lain memiliki perasaan terhadap Yalau. Tampaknya guru telah meninggalkan cukup banyak ikatan emosional saat itu. Mata Suan Kongzi beralih ke sesepuh berkulit gelap dengan wajah yang sangat dingin dan tegas. Suan Kongzi memperkenalkannya sambil tersenyum. "Ini adalah kepala asosiasi Tian Lazy," ucap Suan Kongzi. Soyan dari generasi muda menyapa kepala asosiasi Tian Lazy, ucap Soyan. "Ya, kami benar-benar harus berterima kasih atas pengumpulan pil ini," ucap orang yang disebut Tian Lazy. "Hahaha, tidak perlu terlalu takut padanya. Karakter orang tua ini telah seperti ini sepanjang hidupnya," ucap Suan Kongzi. Soyan mengangguk. Seorang master harus memiliki sikap seperti seorang master. Karena semua orang telah berkumpul, aku akan kembali ke topik utama. Wilayah bintang akan dibuka 2 hari dari sekarang. Kalian semua akan memasukinya dan mencoba menaklukkan 3000 Burning Flame. Wilayah bintang adalah ruang yang kita bertiga bergandengan tangan untuk menciptakannya. Selain itu, kami menambahkan beberapa segel yang kuat dan menyembunyikannya di dalam bintang-bintang. 3000 Burning Flame juga disegel di dalamnya. Karena segel yang berkepanjangan, 3000 Burning Flame telah membentuk dendam besar terhadap Pil Tower. Terutama terhadap kita bertiga. Jika itu lolos dari segel, itu pasti akan berakhir dengan membuat kehancuran besar.
Kali ini akan baik-baik saja jika ada seseorang yang bisa menaklukkan 3000 Burning Flame. Namun kami khawatir seseorang tidak dapat menaklukkannya dan malah ingin melepaskannya untuk menghancurkan kota pil suci, ucap Xuan Kongzi. Apakah orang yang Anda khawatirkan adalah anggota dari Hall of Soul? Ucap Soyan. Ya, jejak Old Mugu itu telah menghilang setelah pengumpulan pil berakhir. Bahkan kami bertiga tidak dapat menemukannya. Jelas dia takut kita diam-diam menyerang dan menemukan masalah dengannya. Karena itu dia sengaja menyembunyikan dirinya, ucap Xuan Kongzi. Hubungan Hall of Soul dan Pil Tower kami terlalu buruk. Jika mereka memberi kesempatan untuk memberi kami pukulan, mereka pasti tidak akan menyia-nyiakannya. Terlebih lagi Old Mugu telah datang kali ini. Oleh karena itu mereka pasti memiliki semacam rencana. 3000 api pembakaran juga tidak boleh mendarat di tangan Hall of Soul. Kami khawatir mereka berniat untuk secara diam-diam membuka segel 3000 Burning Flame, ucap Bibi Xuan Yi. Kita bertiga pasti harus menjaga segel wilayah bintang saat dibuka. Oleh karena itu kita tidak akan bisa memasukinya. Alasan mengapa kami memanggil kalian semua di sini adalah agar kalian semua mencoba yang terbaik untuk menghentikan Old Mugu setelah kalian memasuki wilayah bintang. Jika dia melakukan sesuatu yang tidak benar, Anda harus segera menghancurkan manik-manik ini. Para ahli dari Pil Tower akan segera datang untuk membantu, ucap Xuan Kongzi. 4 manik-manik giok bergegas keluar setelah kata-kata Xuan Kongzi terdengar. Setelah itu diberikan ke kelompok Soyan. Kelompok Soyan dengan lembut mengangguk setelah menerima manik giok. Dari kelihatannya pertarungan untuk 3000 Burning Flame kali ini cukup sengit. Tidak banyak orang yang bisa memasuki wilayah bintang pada satu waktu. Jika tidak, mereka akan membangunkan 3000 Burning Flame yang tertidur. Oleh karena itu kalian semua diandalkan sebagai garis depan kali ini, ucap Xuan Kongzi. Soyan perlahan mengangguk. Dia perlu mendapatkan 3000 Burning Flame dengan harga apapun. Jika Old Mugu ingin menghentikannya, dia hanya bisa membalasnya dengan kejam. Setelah mendiskusikan beberapa hal mengenai pembukaan wilayah bintang dengan semua orang yang berkumpul, kelompok Soyan meninggalkan aula besar. Soyan tidak tinggal lama setelah meninggalkan aula besar. Dia berbalik dan berjalan menuju sebuah jalan. Namun kakinya baru saja melangkah maju ketika sosok Anggun muncul di depannya disertai dengan aroma wangi. Soyan terkejut sebelum dia langsung tertawa. Kenapa? Apakah Nona Chow Ying memiliki beberapa masalah? Ucap Soyan. Tidak, saya kebetulan menggunakan jalur yang sama. Mari kita pergi bersama, ucap Chow Ying. Soyan tercengang saat mendengar undangannya. Sejak kapan penyihir ini memperlakukannya dengan baik? Di masa lalu dia dengan sungguh-sungguh berharap agar dia berkonflik dengan orang lain saat dia melihat pesaing di sampingnya. Sementara Soyan merenung apa yang terjadi di dalam hatinya, ekspresi Song King sedikit memburuk. Perubahan Chow Ying telah menyebabkan dia merasa tidak nyaman. Dia buru-buru maju dan berkata, Ying saudara Soyan selalu memiliki banyak hal untuk ditangani. Secara kebetulan wilayah bintang akan dibuka dalam 2 hari. Pada saat itu bajingan tua Old Mugu mungkin akan melancarkan serangan diam-diam. Jika kita berlatih sekarang, kita mungkin bisa menjaganya, ucap Song King. Tidak perlu, saya tidak ingin ditinggalkan sebagai korban lagi, ucap Chow Ying. Song King muram saat mendengar kata-kata Chow Ying. Ekspresinya menjadi sangat malu. Mata cantik Chow Ying beralih ke Soyan. Ayo pergi, ucap Chow Ying lagi. Soyan tidak berdaya menggelengkan kepalanya. Soyan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Dia hanya bisa berbalik dan berjalan ke tangga yang menuju ke bagian bawah Pil Tower. Baru kemudian Chow Ying tersenyum. Setelah itu dia mengikuti di belakangnya. Ekspresi Song King berubah-ubah saat dia melihat punggung kedua orang ini menghilang ke kejauhan. Dia dengan keras mengatupkan giginya. Soyan dan Chow Ying berjalan turun. Dia terus bertanya dengan lembut tentang hal-hal yang tidak penting, menyebabkan beberapa alkemis muda tanpa sadar menghentikan langkah mereka. Mata mereka mengandung rasa iri ketika mereka melihat Soyan. Tatapan iri ini menyebabkan Soyan merasa seolah-olah dia sedang duduk di atas jarum. Penyihir ini tidak dapat diprediksi.
Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Bahkan Soyeon sendiri tidak yakin mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu lembut padanya. Mungkinkah karena dia telah menyelamatkan hidupnya kembali di alam pil? Dia hanya menghela nafas panjang lega ketika dia akan tiba di kediamannya setelah banyak kesulitan. Soyeon berdiri di koridor di luar ruangan. Dia berencana untuk membuka mulutnya dan mengucapkan selamat tinggal ketika pintu kamar tiba-tiba terbuka dengan suara berderit. Segera sosok dokter peri kecil perlahan melangkah keluar. Ekspresi terkejut melintas di matanya yang halus ketika dia melihat Soyeon bersama dengan Chow Ying. Hati Soyeon merasa sedikit kegembiraan saat melihat siapa yang muncul. Dia buru-buru memanggilnya sebelum dengan cepat berjalan ke depan. Mata Chow Ying juga berhenti pada dokter peri kecil setelah dia muncul. Jika Chow Ying digambarkan sebagai penyihir yang menyihir dan memikat, dokter peri kecil ini sebagai peri yang telah jatuh ke alam fana. Kedua wanita itu memiliki dua sikap yang sama sekali berbeda. Namun keduanya sama-sama memikat. Mata cantik dokter peri kecil berkedip lembut ketika dia melihat Soyeon dengan cepat berjalan mendekat. Setelah melihat ekspresi di matanya, dia yang cerdas mengerti semua yang ada di dalam hatinya. Sudut mulutnya tanpa sadar mengungkapkan senyum hangat. Chow Ying mengulurkan tangannya dan memperkenalkan diri. "Saya Chow Ying. Bolehkah saya tahu bagaimana cara memanggil Anda?" ucap Chow Ying. "Dokter peri kecil," ucap dokter peri kecil. "Saya telah mengikuti Soyeon kembali. Kamu tidak keberatan kan?" ucap Chow Ying. "Hanya obrolan kosong di antara teman. Apa yang perlu difikirkan?" ucap dokter peri kecil. Soyeon di samping tanpa sadar memutar matanya saat mendengar tanggapan mereka. Kedua wanita ini mungkin tampak sopan di permukaan, tetapi kata-kata mereka tidak tampak setenang itu. "Masih ada orang yang menunggunya di dalam ruangan. Kami tidak akan melanjutkan obrolan di sini. Jika Nona Chow punya waktu di masa depan, kamu bisa datang lebih sering untuk bermain," ucap dokter peri kecil. Chow Ying jelas tahu walau pihak lain menggunakan senyuman, namun nada suaranya mengandung niat untuk mengusir. Ekspresi Chow Ying tidak berubah setelah mendengar kata-katanya. Dia tersenyum manis dan berkata, "Pasti," ucap Chow Ying. Dokter peri kecil sedikit tersenyum setelah mendengar jawabannya. Setelah itu dia menarik tubuh Soyeon memasuki ruangan. Senyum di wajah Chow Ying perlahan ditarik saat dia menatap pintu yang tertutup rapat. Setelah degusan lembut keluar dari lubang hidungnya beberapa saat kemudian, dia dengan lembut mengepalkan tangannya dan busur menyihir sekali lagi muncul di wajahnya. "Soyeon, kamu tidak akan bisa lepas dari tanganku," ucap Chow Ying. Sebelum Soyeon bisa mengatakan apa-apa, dokter peri kecil dengan cepat menarik tangannya setelah memasuki ruangan. Soyeon samar-samar bisa melihat sepasang cuping telinga dokter peri kecil berwarna merah terang. Dia tanpa sadar tertawa. "Kamu benar-benar berani tertawa," ucap dokter peri kecil. "Kamu ingin mengusir semua wanita?" ucap Soyeon. "Sun-er memintaku untuk menjagamu sebelum dia pergi," ucap dokter peri kecil. Soyeon mengabaikan alasan yang dia keluarkan dari mulutnya. Senyum di wajahnya menjadi lebih lucu. Tawa indah tiba-tiba terdengar di seberang ruangan sementara Soyeon diam-diam tersenyum. Ini menyebabkan Soyeon melompat dari keterkejutan. Dia buru-buru berbalik dan melihat Zian berpakaian ungu duduk di jendela. "Soyeon, kamu berani berperilaku kebebasan dengan dokter peri kecil. Saya pasti akan melaporkan ini ke Chailin. Ketika kami pergi saat itu, dia menginstruksikan saya untuk membunuh Anda jika saya melihat Anda terpikat oleh wanita lain," ucap Zian. Soyeon melebarkan mulutnya dan merasa agak terdiam. Hal semacam ini adalah sesuatu yang menjadi spesialisasi Chailin. "Sekarang kamu juga menjadi sangat sulit dipahami." "Benar, di mana kakak Seongzan? Apa dia tidak bersamamu?" ucap Soyeon. "Dia telah menetap di luar Pil Tower. Ini bukan tempat yang bisa dia masuki," ucap Zian. Zian mengayunkan kuncir kuda ungu pucatnya. Tangan kecilnya terulur dan muncul di depan Soyeon. Setelah itu dia mengambil secangkir teh dari tangan Soyeon dan meneguknya. Baru kemudian dia berkata dengan sikap yang lebih tua, "Saya datang ke sini untuk membantu Anda," ucap Zian lagi. Soyeon dan dokter peri kecil tanpa sadar tertawa ketika mereka mendengar kata-katanya. Gadis ini benar-benar sangat lucu.
Kenapa mata kalian? Tanpa bantuan saya jamin Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan 3000 Burning Flame, ucap Xian. Apa maksudmu? Ucap Xiaoyan. Apakah kamu benar-benar akan begitu mudah untuk menaklukkan 3000 Burning Flame? Bahkan 3 kepala besar Pil Tower tidak memiliki kemampuan untuk itu. Apakah Anda berniat untuk dengan paksa menaklukkannya? Aku tahu bahwa Pil Tower ingin kalian semua pergi dan mencoba keberuntunganmu. Sayangnya, bagaimanapun 3000 Burning Flame sudah memiliki kecerdasannya sendiri. Tidak mudah untuk ditundukkan seperti Fallen Heart di Akademi Dalam, ucap Xian. Apa yang ada di dalam pikiranmu? Tanya Xiaoyan. Aku bisa memberitahumu ini, namun kamu harus berjanji untuk memperbaiki bahan obat setiap hari, ucap Xian. Baiklah, aku akan melakukan apa yang Anda katakan, ucap Xiaoyan. Hahaha, Xian tertawa. Baru kemudian dia berdiri dengan puas. Dia dengan lembut mengepalkan tangan kecilnya dan cahaya berwarna ungu muncul. Segera ia bergoyang dan berubah menjadi naga ungu sepanjang setengah kaki di depan mata Xiaoyan dan dokter peri kecil. Mata naga ungu ini tertutup rapat, tubuhnya terkulai. Meskipun itu hanya ilusi, itu samar-samar memiliki kekuatan naga yang luar biasa menakutkan yang memenuhi ruangan. Saya mendengar dokter peri kecil menyebut bahwa Anda pernah memasuki wilayah bintang. 3000 Burning Flame yang kamu lihat seharusnya terlihat seperti ini kan? Ucap Xian. Xiaoyan perlahan mengangguk. Naga ungu ini adalah miniatur lengkap dari 3000 Burning Flame. Tapi mengapa Xian tahu seperti apa bentuknya? Mungkinkah ekspresi Xiaoyan dengan cepat berubah ketika dia memikirkan kemungkinan tertentu? Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Nobas sampai akhir ya. Sampai jumpa.